Susah. Waktu itu ada sospol sampai mau main wayang tayangannya hari ini ditunda, besok lusa minggu depan tower gitu kan sospol tiap hari datang. Itu dikira itu yang pemain wayang itu ada unsur politik, padahal yang main wayang Potehi, wayangnya orang Chinese ya, itu yang main orang-orang pribumi. Harusnya kan diberi kesempatan. Kita ngurus induk pedalangan boleh, tapi buat dalang dilarang oleh pemerintah zaman Pak Harto. Terus induk buat apa? Gitu. Terus lama-lama di Kediri sini, Kediri itu sempat ditutup. Masalahnya apa? Kita bayar dalang sama ngurusi izin itu mahal izinnya. Ya mendingan enggak usah Potehi. Sempat nganggur sampai tahun 2000. Gus Dur naik baru diberi kebebasan ya seluruh umat beragama enggak tahu kelenteng gereja kan diberi kebebasan untuk merayakan. Nama saya Purwanto, berasal dari Ngoro Jombang, Jawa Timur. Tadi apa yang dipentaskan Pak? Untuk yang sore ini saya pentaskan cerita Si Jin Kui Chengse. Itu Si Jin Kui sebagai pahlawan nama orang ya, sebagai tokoh termasuk jenderal perang. Itu melakukan penyerangan ke wilayah barat. Kerajaan Si Liang Habiko gitu. Cerita tentang kepemimpinan perempuan kayaknya tadi ya Pak ya? Ya, memang seperti itu. Kadang-kadang ada perempuan, ada laki-laki. Kan kebanyakan Potehi itu kebaikan dan keburukan gitulah. Tadi dalam pementasan itu Bapak sendiri atau bagaimana dibantu? Maksudnya yang ngomong atau yang ngomong itu saya sendiri. Sebagai seorang dalang itu biasanya mempunyai minimal 5 macam suara. Anak kecil, perempuan tua, perempuan muda, laki-laki tua, laki-laki muda bisa. Gitu. Kurang ajar kamu. Sepertinya jauh-jauh kamu adalah anak usia 5 tahun. Liu xiang了偏路，心里来往波浪的。Pernah boleh cerita nggak dulu gimana ceritanya sehingga Bapak jadi sibuk ya? Ya, gara-gara saya lulus sekolah. Sekolahan saya itu enggak lulus lah. Saya itu ibarat dari sekolah madrasah SD sampai SMP kelas 2. Saya enggak sekolah. Bukan masalah apa-apa, malas gitu dulu. Terus om saya, paman ya, itu Pak Sesomo atau Pak Suwardi, waktu mau dalang di Malang, mau ikut saya. Kemana? Ikut kerja main wayang. Wayang apa? Saya kan enggak ngerti. Tahun 80-an saya diajak ke Malang ya ikut terus. Pertama saya tahu kelenteng itu takut. Karena enggak pernah melihat waktu itu. Gitu. Terus akhirnya saya belajar selama 1 bulan setengah melihat-lihat terus ya. Akhirnya saya bisa itu cuma sebatas asisten dalang, pembantu dalang. Nah lama-lama kalau saya terus begini harus bisa dalang. Kalau nanti tidak bisa dalang saya yang rugi. Akhirnya setiap om saya ngomong, oh gini itu malam saya sama ngomong sendiri belajar, akhirnya bisa. Tapi belum dalang. Terus ikut dalang lain minimal itu 5 tahun. Ikut om saya itu 10 tahun, ikut dalang lain 3 dalang itu ada 5 tahun, 2 tahun sampai ada yang 8 tahun. Saya asisten dalang, pokoknya belum dalang itu kira-kira ya kurang lebih 15 tahun lebih lah ikut dalang-dalang itu. Sebelum akhirnya mendalang sendiri? Iya, nah akhirnya saya bisa itu waktu itu dalang yang namanya Sutarto itu kepepet. Itu enggak ada dalang, waktu main di Blitar orang kan main di Gudo. Tadi kamu mau main dalang di Blitar, wah enggak berani aku enggak. Wes tak gini. Saya dikasih semangat, akhirnya saya berangkat. Nekat? Iya nekat, ternyata bisa kok. Ya awal dalang itu mungkin rasa takut ada ya, keringet dingin keluar. Ya itu. Nah pada waktu itu berketepatan apa? Dalang baru setengah jam, pasar kebakaran. Nanti berhenti saya seneng. Kok weneng Bu itu? Saya masih dikasih makan kok kenyang terus karena takut itu. Tapi harus berani.
tapi akhirnya bisa. Terus itu disuruh dalang di Kelenteng Malang ya, tahun berapa, mungkin tahun 95-an saya bisa. Akhirnya diundang kemana bisa. Sampai yang mau ngajak main saya ke Solo duluan saya dalang, tapi main wayang duluan situ. Gitu. Bapak belajar tahun 80, tahun 90 itu kan zaman masih Pottehi dilarang ya Pak? Iya, saya waktu masuk Malang pertama itu saya enggak ngerti apa-apa. Itu satu hari gajian seluruh kru Pottehi. Itu kalau enggak salah itu 12 atau 20 ribu satu hari. Itu bagi orang 5. Main berapa kali? Itu main 2 kali. Padahal kalau dalang itu menurut aturan 30%, asisten dalang 10%, terus nabu dongko, tambur, dungdung itu 11, terus nabu gong kecil, tualu itu 13, yang pakai trompet tadi 15. Itu tapi makan masih murah Bu, dulu saya makan tuh habis, enggak sampai 50 rupiah tuh kenyang. Tahun 80-an itu. Fermentasinya juga tertentu ya Pak ya, agak susah gitu ya. Maksudnya? Kan waktu itu zaman Soeharto. Oh susah, waktu itu ada sospol, sampai mau main wayang, tayangannya hari ini ditunda, besok lusa minggu depan, terus gitu, kan sospol tiap hari datang. Itu dikira itu yang pemain wayang ada unsur politik, padahal yang main wayang Pottehi, wayangnya orang Chinese ya, itu yang main orang-orang pribumi. Harusnya kan diberi kesempatan, kita ngurus induk, pedalangan boleh. Tapi buat dalang dilarang oleh pemerintah zaman Pak Harto. Terus induk buat apa? Gitu. Terus lama-lama di Kediri sini, Kediri itu sempat ditutup. Masalahnya apa? Kita bayar dalang sama ngurus izin, itu mahal izinnya. Ya mendingan enggak usah Pottehi. Sempat nganggur sampai tahun 2000. Gus Dur naik, baru diberi kebebasan ya, seluruh umat beragama, enggak tahu kelenteng, gereja kan diberi kebebasan untuk merayakan. Waktu itu saya main di Jombang, dipanggil Kelenteng Jombang, sama dalang Tulungagung yang namanya Pak Gunawan. Sore saya suruh dalang, malam asisten dirinya, udah tua orangnya. Ya dari situlah akhirnya kita terus dari tahun ke tahun dipanggil sana sini, Jawa Timur, sampai Bali, sampai mana, Jawa Tengah, bagian utara, bagian selatan ya. Bahkan tahun-tahun kemarin tuh saya diajak Pak Tony sampai ke Jepang, ke Malaysia, ke Taiwan, sampai Singapura itu. Tadi Bapak bilang Bapak artinya tidak ada Bapak tertarik main, akhirnya pribumi tapi bisa main Pottehi. Iya, lama dari awal kan saya sudah bilang kalau saya, saya lulusan MI Madrasah Islam. Dulu kan suruh kuliah sama ibu saya, itu sekolah SMP kelas 2, mutus. Begitu ya, karena saya dulu, wah kalau saya asisten dalang terus gimana? Saya harus bisa semangat dalang. Pertama itu harus seneng dulu. Kalau sudah seneng karakter ini, saya sendiri asisten dalang kadang-kadang kalau dalangnya enak itu seneng. Oh gini, dalang enak tuh gini. Membuat Bapak senang main Pottehi. Iya, kalau seperti kita tuh melihat sinetron, episode kan ini, sekali satu cerita minimal tuh 3 bulan, 2 bulan baru tamat. Kalau kita sudah asisten dari awal cerita, oh besok harus gini, oh saya seneng. Dari seneng itu membuat kita kerasan, di mana-mana itu kerasan. Bukan hanya Kelenteng, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke mana-mana. Sampai saya pernah main di Undang Makassar, diundang di Teluk Betung Lampung. Tapi semua ini hasil Pak Tony. Tanpa ada Pak Tony, wayang Pottehi mungkin sekarang sudah tidak ada. Karena Pak Tony termasuk yang pembuat Pottehi ya, beli itu seluruh dalang dipinjemi. Iya, difasilitasi itu, suruh rawat baik-baik, tadi tidak nyewa. Walaupun keluar kota sampai ke Jogja, saya mobil dipinjemi sama Pak Tony Harsono selaku ketua Kelenteng Hongsan Kiong. Jadi Bapak ikut ininya Pak Tony ya, paguyubannya? Iya, paguyuban ini, grup wayang Pottehi Buhaan itu artinya rezeki dan keselamatan. Enak kan Bu, sudah dapat rezeki selamat kok. Nah kita teruskan. Kalau saya kok ngomong bisa gini itu saya wah dulu saya tidak sekolah,
Tapi gimana saya dari dalam bisa maju, akhirnya saya senang baca komik, baca koran gitu. Nah itulah dari situ. Jadi Bapak bilang belajar sama paman. Kalau sekarang ada anak atau apa atau ini Bapak yang meneruskan gitu? Malah ini anaknya om saya yang ngajari saya, belajar sama saya sekarang udah jadi dalang. Biasa di Ngodo, namanya Sony Friend Asmara. Itu dulu belajar sama saya. Kalau ada yang mau monggo, karena wayang potehi itu di Indonesia ya, enggak ada sekolah. Potehi di Indonesia belajarnya secara otodidak. Nah seperti ini asisten saya rumahnya sini. Ya, tiap tahun naik panggung, kenal-kenal, wah akhirnya pegang wayang. Akhirnya bisa ini saya ajak kerja langsung, bisa. Lain sama di Taiwan, di Malaysia kan ada sekolah. Nanti kalau sudah tua, di pensiun, dapat apa-apa gitu. Kalau di Indonesia enggak. Kalau mau belajar secara otodidak gitu. Ada keturunan dari apa namanya Chinese dan Jawa gitu Pak? Oh enggak ada, cuma saya ini orang asli Jawa. Asli Jawa, asli penduduk pribumi. Dari awalnya kan dari saya suka itu tadi. Suka ikut om saya, karena cerita wayang ini kan unik. Terus saya ngikuti terus, akhirnya saya seneng. Kalau saya sudah seneng kok terus pembantu dalang atau asisten, ya harus kita belajar terus sampai bisa jadi dalang gitu. Berarti ini ada apa ya, semangat toleransi keberagaman gitu Pak ya. Selama Bapak melakukan aktivitas melakukan jadi segala macam tidak mengganggu misalnya aktivitas beribadatan Bapak misalnya pas lagi mau sholat maghrib mau apa. Oh enggak, ya memang tidak mengganggu sama sekali. Kebetulan ini waktu maghrib kita waktu istirahat, karena kita menghormati. Nanti itu adzan ya, terus kita dunjang kan enggak enak lah. Itu kurang ya apa ya, kurang sopan. Artinya dari kita ya aturan dari dulu maghrib berhenti. Terus nanti setelah isya kita mulai lagi sampai jam 9. Itu jadi untuk beribadah itu masih ada waktu lah. Enggak, ini malam Thailand. Enggak, memang dari awal dua cerita. Sebagai profesi sehu ini menurut Bapak menjanjikan nggak secara finansial? Ya. Artinya tercukupi kebutuhan anak istri di rumah gitu? Ya gini Bu ya, Pak Tony itu sering bilang, makanya Pak Tony sendiri kan tidak mau main wayang. Ya enggak? Pemain wayang itu sama dengan wayangnya. Kalau waktu kita main gagah, perut berisi. Kalau udah tidak main disampir no kempes gitu. Ya itu. Walaupun kita jadi sewu, profesi kita walaupun tidak sewu ya pemain musik, tapi kan harus ada sampingan gitu. Kalau enggak, kan kita 1 tahun main kira-kira 5 bulan. Yang lainnya kita kan enggak ada pemasukan kalau enggak punya sampingan. Itu. Jadi Bapak sambilannya apa? Ya di rumah itu kadang-kadang ya jual beli sepeda motor, ya itu. Terus nyonya saya kerja kredit TV, spring bed ke orang gitu. Jadi kita harus kerjasama supaya nggak telat ya. Ibarat orang Jawa bilang supaya kendile gak guling gitu. Nah, gitu. Jadi kalau sedang tidak melakukan dalang ini Bapak juga ada pekerjaan lain? Ada. Seperti borong-borong bangunan di orang-orang yang bangun. Itu saya, profesi saya kalau waktu tidak ada potehi ini. Dihafal atau membaca? Tadi naskahnya dihafal atau membaca Pak? Hafal itu, cuma itu kan baca kan lihat garis besarnya. Umpama kota ini compeng ini, perang ini mati. Itu sudah tutup lagi. Cuma yang lupa itu kadang-kadang nama compeng sama kota. Kalau ceritanya gini nanti apa-apa hafal. Hafal. Iya. Tadi itu ada bahasa Ukian ya Pak? Iya ada.
hafal atau gimana itu? Ya itu hafalan Bu. Masalahnya dulu gini, waktu zaman CNC itu saya masih lihat ya, belum ikut main tuh bicaranya Hokian. Terus akhirnya diprotes ya harus bahasa Indonesia. Nah, waktu saya masuk itu sudah tidak ada Hokian lagi, sudah bahasa Indonesia. Hokiannya cuma ibarat wayang kulit itu Solo, wayang keluar pertama itu udah hafal. Semua wayang menteri gini, panglima gini, raja gini itu ya ada artinya semua. Setiap muncul kan ada bahasa Hokiannya. Iya. Setiap wayangnya muncul. Itu ciri khas Potehi. Kalau enggak bisa itu namanya bukan Potehi. Nah, Pakem kayak di wayang itu ada Solo, ada ada Kuning, ada pakem ini. apa aja Pak? Daripada wayang kulit sulit main Potehi. Kalau wayang kulit itu cerita apa saja ya, tokohnya tetap Gatotkaca. Kalau ini bisa dirubah-rubah. Umpama si Jin kui bisa saya ganti baju, bisa buat cerita lain nama apa itu namanya Yombungkong, Tekjing bisa. Cuma ganti baju yang pakem itu ada seperti Prasakti, tuh Tipatke, Tong Samcong itu tidak bisa dirubah. Ada pakem-pakem seperti itu. Ya, terima kasih Pak Purwanto. Ya sama-sama Bu.